Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik, tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai harinya yaitu sekarang ya, hari Sabtu sampai batas waktu hari Senin ya. Oke ya, untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Nanti saya akan mendeteksi dari 12 show ya. Cuman saya ambil 5 show ya yang energinya terkuat, di mana akan bisa mendapatkan sebuah rezeki secara umum ya. Baik itu akan ringan beban masalahnya seputar asmara, seputar pekerjaan, seputar keuangan, juga kesehatan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ketika memang ada kesulitan di 4 faktor itu, semoga akan ringan dan semoga akan lekas selesai apa yang menjadi pemikiran saat ini. Intinya seperti itu sobat ya. Oke ya, biar tidak berlama-lama, langsung saja saya akan menarik energi kalian dulu seperti biasa. Saya akan membacakan kunci ataupun clue-nya dulu ya. Oke sobat ya, saya sudah menarik 4 kartu ya. Sekarang saya akan baca untuk clue ataupun kuncinya dulu ya. Semoga akan bisa tepat, akan bisa resonate ya. Apa yang saya sampaikan, apa yang saya informasikan itu bisa kalian rasakan ataupun itu yang kalian rasakan. Kita buka clue-nya dulu. Di sini muncul petunjuk 10 cup ya, 10 of cup. Ini ada 10 cup ya, sama seorang satu keluarga di sini. Kartu kedua muncul petunjuk 3 of cup. Ada 3 cup ya. Ada 3 wanita masing-masing membawa 3 cup. Terus muncul petunjuk, ini kartu ketiga muncul petunjuk Queen of Pentacles. Ada ratu ya, katakanlah ratu duduk sedang memandang koin dan memegang, kelihatannya ratu ini sedang merenung ya. Terus kartu yang terakhir di sini muncul petunjuk The Moon. Ini ada 2 serigala menjaga gerbang ataupun menjaga pintu masuk ya.
Oke ya, kita bacakan untuk clue-nya ya. Semoga bisa resonate. Ini untuk yang pertama ya, muncul petunjuk Ten of Cup ya. Muncul Ten of Cup di sini. Ini kalau saya rasakan ya, secara energi rasa ataupun secara penerawangan di sini. Ya, ingat ya, ini semua bersifat general reading ya. Saya nggak tahu nama kalian ya, dan ini juga energinya mengacak. Nggak tahu siapa yang ketarik masuk di sini. Yang jelas sangat banyak sekali yang sudah ketarik energinya. Di sini ada 10 cup. Ini yang saya rasakan memang untuk orang ini ataupun Shio ini ya. Awalnya sih penuh kebahagiaan. Nah gitu loh. Penuh rasa kesenangan ya, penuh rasa kedamaian. Dan itu pun dua faktor ya. Maksud saya begini, ketika saya mengatakan orang ini ataupun Shio ini ya, awalnya menemukan kebahagiaan ataupun kesenangan dan lain-lain, itu dua faktor itu maksudnya satu ya. Faktor yang pertama yaitu bisa saja itu sudah tercapai dan sudah kalian rasakan. Gitu loh. Awalnya seperti ini, seperti itu. Ingat ya, ini sebagai kartu awal pembuka. Awalnya seperti itu. Sudah ada yang merasakan. Saya yakin banyak dari sahabat di channel Ruang Batin banyak yang merasakan seperti itu ya. Ya khususnya di 4 faktor. Nah gitu loh. Dan faktor kedua ini terlihat jelas ya, ataupun secara energi ini hanya masih sebatas angan-angan, hanya masih sebatas harapan, tetapi belum bisa dirasakan. Jadi masih dibilang yang faktor kedua ini katakanlah masih cita-cita lah gitu. Cuman cita-citanya di sini bagus. Wah, sangat positif. Ya, ketika mendapatkan sebuah kerezekian secara universal ya, bukan hanya materi atau keuangan. Nah, orang ini maunya itu berbagi. Gitu loh. Entah sama keluarga, entah sama orang lain, orang terdekat ya. Bahkan yang paling utama sama keluarganya. Awalnya seperti itu ya. Ingat ya, semoga bisa dipahami apa yang saya bicarakan ini. Jadi awalnya ada dua faktor. Terus lanjut, di kartu kedua muncul petunjuk Three of Cup. Ya. Dan saya merasakan di sini ya, memang apa ya, ketika orang ini merasakan apa yang menjadi keinginan, ini kelihatannya tidak luput dari sebuah pertemuan-pertemuan gitu loh. Jadi tidak bisa terkoneksi secara mungkin secara pribadi ya, ataupun secara perorangan di sini. Jadi masalah dia pernah sukses ataupun pernah merasakan bahagia ya, ini selalu ada hadirnya apa ya, dikatakan ya pihak kedua ataupun pihak ketiga gitu loh. Dalam arti gini loh, bukan toksik loh ya. Orang pihak kedua, pihak ketiga ini bukan toksik. Dalam arti kebahagiaan yang kalian rasakan di sini ini tidak luput dari peranan orang-orang di luar kalian. Nah, seperti itu ya. Jadi ada hubungannya sama orang sekitar kalian ataupun orang terdekat kalian di sini. Entah yang sudah pernah merasakan suatu kesuksesan sehingga timbul rasa bahagia seperti yang saya katakan di faktor yang pertama, entah di sini masih sebatas angan-angan atau harapan yang juga saya katakan tadi di faktor kedua. Bisa saja yang belum menemukan sukses itu masih sebatas apa yang mungkin curhat lah, sharing, mungkin seperti itu. Nah, yang sudah berhasil menemukan kesuksesan bisa saja di sini sudah adanya sebuah terkoneksi dari orang lain sehingga apa? Dia mendapatkan sebuah keberuntungan sehingga mendapatkan rasa kebahagiaan itu sendiri. Awalnya kartu kedua mengatakan seperti itu. Jadi Fik ya, semoga bisa dipahami apa yang saya bicarakan. Jadi jelas sekali lagi faktor kedua ini tidak bisa ibaratnya itu tidak bisa dirasakan sendiri, tetapi melibatkan orang lain ataupun mungkin keluarga lah, kira-kira seperti itu, ataupun teman terdekat. Terus di kartu ketiga muncul petunjuk Queen ya, Queen of Pentacles. Nah di sini yang jadi masalah gitu loh. Seiring berjalannya waktu ya, di sini saya merasakan tiba-tiba seperti berbalik arah. Jadi banyak sekali orang-orang toksik gitu loh. Mungkin karena melihat kalian bahagia, melihat kalian bisa mencapai sesuatu apa yang kalian inginkan, yang kalian harapkan. Nah bisa saja di sini apa ya, orang yang selama ini dekat sama kalian, mungkin kalian yang pernah sharing sama orang tersebut ataupun curhat sama orang tersebut tiba-tiba merasa iri hati.
Gitu. Merasa iri hati karena apa? Melihat kalian bisa dikatakan ada keberhasilan di situ. Sehingga apa? Sehingga di sini apa ya? Banyak energi negatif yang semula kalian aman di sini, ya, sehingga terkontaminasi. Artinya ada sebuah kiriman energi negatif atau tembakan energi negatif yang membuat itu semua ambiar akhirnya. Baik yang secara angan-angan, apalagi yang secara sudah pernah merasakan kesuksesan di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Hanya banyak dari sahabat di channel Ruang Batin yang ada renungan akhirnya, ada pemikirannya. Yang pernah stabil, berharap kembali kapan ada kestabilan, kapan ada peningkatan seperti yang pernah dirasakan. Sama. Yang masih berangan-angan, yang masih mempunyai harapan, itu kok sulit ya, sulit mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi di sini kartu ketiga melambangkan adanya sebuah pemikiran ulang di sini. Gitu loh. Entah yang masuk secara faktor pertama, yang pernah ada kesuksesan sehingga hancur lagi, terprosok lagi, entah di faktor kedua, yang awalnya itu cita-cita, harapan yang baik, yang positif agar bisa mengena, itu sangat sulit sekali untuk bisa dirasakan. Kenapa seperti itu? Karena jelas di sini muncul petunjuk demun. Ini melambangkan apa? Melambangkan residual energi. Sudah ada residual energi di dalam kehidupan kalian ataupun di dalam diri kalian. Makanya yang pernah sukses, yang pernah ada suatu kegembiraan di sini, ini akan apa ya? Akan anjlok, akan merosot gitu loh. Secara kerezekian, secara universal ya. Gitu loh. Contoh, yang asmaranya semula baik akan kacau, yang pekerjaannya baik akan kacau, yang keuangannya stabil, standar bisa seret rezekinya ya. Yang kesehatannya stabil tiba-tiba serasa terkena suatu sakit ataupun mungkin sulit untuk penyembuhannya, kira-kira seperti itu. Karena di sini jelas ada permainan residual energi, sobat. Jadi apa yang kalian harapkan ini kelihatannya ambiar di sini. Gitu. Ini tembakan yang cukup kuat ya ketika muncul demun. Jadi jadi suatu kepositifan, suatu kerezekian secara universal ini terkadang terpending, terkadang mental sama diri kalian. Karena sudah ada halangan, sudah ada dinding penghalang. Nah, makanya sering saya mengatakan ketika kita merasakan suatu masalah, sobat ya, baik secara pemikiran maupun hati, ya kita harus berani mengambil sebuah keputusan ataupun berani mengambil sikap dan harus bisa menyikapi. Memang masalah ini masih masuk logika ataupun di luar logika. Ketika logika, selesaikan logika. Ketika di luar logika, selesaikan energi. Ada pembukaan aura dan lain-lain. Kan seperti itu. Kalau kita ingin terarah untuk langkah kedepannya biar lebih baik lagi. Nah, kira-kira seperti itu, sobat ya. Sekarang saya akan mencoba mengambil satu kartu lagi ya. Kita lihat untuk kartu terakhir. Nah, di sini muncul petunjuk Three of Swords. Ini menandakan apa? Ini menandakan suatu apa ya? Bisa dikatakan fake ya. Banyak dari sahabat di channel Ruang Batin memang mengalami kesedihan. Ya, memang mengalami putus asa, luka batin, kekecewaan, amarah. Ya. Jadi satu pokoknya di sini. Seakan-akan banyak kebingungan ya, banyak kebuntuan, tidak ada solusi. Ya karena kalian tertembak gitu. Ini yang saya rasakan akhirnya. Akhirnya yang kalian rasakan seperti apa yang saya informasikan. Banyak kegagalan, banyak kesulitan lah, banyak perkara-perkara, banyak problem di sini. Terutama kekecewaan yang mendalam di sini. Nah, gitu loh. Cuman saya akan mencoba ya untuk menarik energi dari zodiak ya. Semoga apa yang menjadi kesulitan di sini berubah menjadi apa? Berubah menjadi sebuah keberkahan. Ya. Adanya sebuah kabar baik ya. Meskipun di sini banyak yang terhantam masalah.
Sekarang saya akan langsung menarik sionya ya. Ya, sekarang kita lihat untuk 5 sio ya yang akan mendapatkan sebuah kabar baik, dalam arti mendapatkan sebuah rezeki secara universal. Lepas dari kesulitan, intinya kan seperti itu. Kita lihat sio yang pertama di sini muncul petunjuk God ataupun sio kambing ya. Ini selamat ya. Kedua di sini muncul petunjuk sio rabbit atau kelinci. Ini juga selamat ya. Ketiga di sini muncul sio dog ya. Ini masuk sio ketiga. Keempat muncul petunjuk snack ataupun ular ya di sini ya. Yang terakhir ini selamat kalian mempunyai sio dragon ataupun sio naga di sini. Ingat ya, ini secara general reading ya, energinya mengajak. Jadi sekali lagi saya sebutkan ada sio dragon, snack, dog, rabbit sama kuat. 5 sio ini insya Allah ya, 5 sio ini saya yakin merasakan apa yang sudah saya bicarakan, merasakan apa yang sudah saya informasikan ya. Meskipun tidak begitu sangat tepat ya, bisa lah nanti nyerempet-nyerempet ya, syukur saja ini ada sebuah ketepatan. Karena apa? Saya tidak mengetahui nama kalian, yang jelas saya tarik secara energi sio ya, sekali lagi. Dan 5 sio ini terbukti keluar, artinya apa? 5 sio ini pernah mengalami apa yang saya rasakan. Bisa juga saat ini itulah yang kalian rasakan. Nah, cuman saya di sini memprediksikan ataupun menerawangkan ya, di balik kesulitan ini 5 sio ini akan menemukan sebuah keberkahan, yaitu adanya sebuah hantaman rezeki secara universal seperti yang sudah saya jelaskan. Tergantung kesulitan kalian masing-masing, apakah di asmara yang sulit, apakah di pekerjaan yang sulit, apakah di keuangan yang sulit, apakah di kesehatan kalian yang sulit. Itu insya Allah semua akan berbalik arah, artinya akan mendapatkan sebuah rezeki secara universal dan akan ada penyelesaian di situ. Bisa saja ya, ini kan sampai 3 hari, bisa saja saat ini mungkin kalian kemarin ataupun dulu yang mengalami kesulitannya seperti yang sudah saya jelaskan pernah berjaya, tapi ada keterperosokan, ada penurunan. Bisa saja hari ini hari Sabtu kalian mendapatkan solusi, mendapatkan sebuah keberkahan secara rezeki yang universal, secara luas, bukan hanya materi atau uang. Ya syukur-syukur keuangan. Akan seperti itu. Bisa saja loh hari ini sudah kalian rasakan. Kalau tidak ya bisa saja mungkin minggunya ataupun mungkin sampai terakhir ya tanggal 30 hari Seninnya. Entah masalah yang sudah saya sebutkan ini sudah kalian rasakan, entah nanti juga secara keberuntungan rezeki ya juga akan kalian rasakan di sini. Pokoknya 3 hari lah, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, tetap seperti biasa ya. Ketika mungkin kalian penasaran apakah memang betul sio yang sudah keluar ini memang seperti yang saya informasikan, ya silakan konsul secara pribadi biar saya mengetahui nama ya, sehingga kalian dapat jawaban yang tepat, yang akurat. Ketika memang ada kesulitan, ada problem ya, apalagi penutupan aura, kita akan bantu solusi terbaik untuk pembukaannya dan untuk penyelesaiannya, kan seperti itu ya. Ininya tetap ya, pembacaan yang baik, jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan, klaim energi positifnya meskipun belum kalian rasakan, meskipun belum terjadi, karena ucapan adalah doa. Nah, ketika memang ada pembacaan yang kurang baik ya, ya kalian harus cepat bangkit ya, dan cepat untuk memperbaiki. Ketika kalian ingin mendapatkan sebuah keberkahan kembali, sebuah pencapaian lagi, harus cepat bangkit, jangan lama-lama. Nah, gitu loh. Nah, seperti itu ya. Cuman di 5 sio ini
Harap waspada, sekali lagi kalian banyak yang tertembak energi negatif, energi black magic. Kalau bisa di netral ataupun dinormalkan ya. Ketika mungkin kalian bisa tata caranya sendiri, ya silakan kerjakan sendiri. Nah, ketika kita kesulitan, ya kita ikhtiar lah, cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka. Di situ akan ada sebuah pintu-pintu kepositifan, pintu-pintu keberkahan, kan seperti itu. Oke sobat ya, next, intinya percaya nggak percaya, saya kembalikan lagi sama kalian ya. Jadi apa yang sudah saya informasikan itu saya kembalikan, karena kalian sendiri yang merasakan, yang menilai dan yang menyikapi apapun yang sudah saya informasikan, kan seperti itu. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya untuk semua sahabat di channel Ruang Batin. Semoga kalian semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.